Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan chapter 4 yaitu personality and values. Yang pertama, slide next. Silakan. Oke, yang pertama, personality. Ketika kita berbicara tentang kepribadian seseorang, kita menggunakan banyak kata sifat untuk menggambarkan bagaimana mereka bertindak dan berpikir. Pada kenyataannya, peserta dalam penelitian baru-baru ini menggunakan 624 kata sifat yang berbeda untuk menggambarkan orang yang mereka kenal. Karakteristik kepribadian berdasarkan ciri-ciri keseluruhan yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang dibagi menjadi 4. Yang pertama, defining personality. Ini untuk tujuan kita memikirkan kepribadian sebagai jumlah cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, measuring personality. Penilaian kepribadian telah semakin banyak digunakan dalam pengaturan organisasi. Salah satunya, 8 dari 10 perusahaan swasta di Amerika Serikat teratas, 57% dari semua perusahaan besar Amerika Serikat menggunakannya, termasuk McDonald. Cara paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melakukan survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi diri mereka sendiri berdasarkan serangkaian faktor. Secara umum, ketika orang tahu skor kepribadian mereka akan digunakan untuk keputusan perekrutan, mereka menilai diri mereka sendiri sekitar setengah standar lebih tinggi daripada yang kenyataannya. Dan setelah diteliti, stabil secara emosional daripada jika mereka mengikuti tes untuk belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, personality determinants. Perdebatan awal berpusat pada apakah kepribadian seseorang ini merupakan hasil dari keturunan atau lingkungan. Yang keempat, heredity. Ini mengacu pada faktor-faktor yang ditentukan pada saat pertumbuhan. Next. Personality frameworks. Sepanjang sejarah, orang telah berusaha untuk memahami apa yang membuat individu ini berperilaku dengan cara yang berbeda. Banyak perilaku kita berasal dari ikatan kepribadian kita, jadi memahami komponen kepribadian membantu kita memprediksi perilaku. Kerangka teori dan alat penilaian yang penting membantu kita mengkategorikan dan mempelajari dimensi dari kepribadian itu sendiri. Kerangka kepribadian yang paling banyak digunakan dan paling terkenal adalah Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dan Big Five Personality Model. Keduanya ini menggambarkan kepribadian seseorang secara total melalui eksplorasi aspek kepribadian. Kerangka lainnya seperti Triad kegelapan, menjelaskan aspek-aspek tertentu, tapi ini tidak secara keseluruhan dari kepribadian seseorang. Next. The Myers-Briggs Type Indicator. Ini merupakan salah satu instrumen penilaian kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. Ini merupakan tes kepribadian yang dimana terdapat 100 pertanyaan dan menanyakan kepada orang-orang bagaimana biasanya perasaan atau tindakan mereka dalam situasi tertentu. Responden diklasifikasikan sebagai extrovert atau introvert, penginderaan atau intuitif, berpikir atau merasakan, dan menilai atau mempersepsikan. Yang pertama, extrovert versus introvert. Extrovert itu adalah pribadi yang ramah, mudah bergaul dan tegas, sedangkan introvert itu adalah kepribadian yang pendiam dan pemalu. Yang kedua, sensing versus intuitive. Tipe sensing ini merupakan orang yang bersifat praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan, dan mereka fokus pada detail, bukan pada hasil. Sedangkan intuitif mengandalkan proses bawah sadar dan melihat gambaran besar atau melihat hasil. Yang ketiga, thinking versus feeling. Tipe berpikir menggunakan akal dan logika untuk menangani masalah.
Sedangkan tipe feeling atau perasaan bergantung pada nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat, judging versus perceiving. Tipe judging atau menilai ini menginginkan kontrol dan lebih menyukai keteraturan dan struktur. Tipe perceiving lebih fleksibel dan spontan. MBTI menggambarkan tipe kepribadian dengan mengidentifikasikan satu sifat dari masing-masing 4 poin tadi. Misalkan orang introvert, intuitif, berpikir, menilai, atau disebut INTJ, adalah visioner dengan pikiran orisinal dan dorongan besar. Mereka ini skeptis, kritis, mandiri, dan bertekad, tapi seringkali keras kepala. Sedangkan ENFJ adalah guru dan pemimpin yang alami. Mereka ini bersifat rasional, motivasional, intuitif, idealis, etis, dan baik hati. Ada lagi yaitu ESTJ. Ini adalah penyelenggara, di mana mereka bersifat realistis, logik, analitik, dan tegas. Dan sifat ini cocok untuk orang-orang yang mau membangun bisnis. Sedangkan tipe ENTF ini merupakan inovatif dan individualistis, serbaguna dan tertarik pada ide-ide kewirausahaan. Orang ini cenderung banyak akal dalam memecahkan masalah yang menantang, tetapi mungkin mengabaikan tugas yang rutin dilakukan. Menurut Myers and Briggs Foundation, introvert menyumbang lebih dari 50% tanggapan di poin extrovert versus introvert di populasi Amerika Serikat. Dan 2 dari 3 tipe MBTI yang paling umum adalah ISFJ dan ISTJ, di mana ISFJ ini mengasuh dan bertanggung jawab, sedangkan ISTJ ini adalah orang yang bersifat patuh dan logis. Sedangkan jenis yang paling rare atau paling gak umum itu adalah INFJ, yang dimana berwawasan tapi protektif. Dan salah satu sifat lainnya yang tidak umum atau rare adalah ENTJ, yaitu fokus dan tegas. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah the Big Five Personality Model. 5 dimensi dasar mendasari dan mencakup sebagian besar variasi signifikan dalam kepribadian manusia. Yang pertama itu adalah kesadaran. Dimensi kehati-hatian adalah ukuran konsistensi dan keandalan pribadi. Orang yang sangat teliti, bertanggung jawab, dan terorganisir dapat diandalkan dan gigih. Mereka yang dapat skor rendah dalam hal ini dimensi mudah terganggu, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua itu stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional menyentuh kemampuan seseorang untuk menahan stres. Orang dengan kestabilan emosi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Pencetak skor tinggi lebih cenderung menjadi positif dan optimis. Yang ketiga itu ekstraversi. Dimensi ekstraversi menangkap pendekatan relasional menuju dunia sosial. Yang keempat itu keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan untuk mengalami dimensi alaman, berbagai minat dan daya tarik dengan kebaruan. Orang yang terbuka adalah orang yang kreatif, ingin tahu, dan sensitif secara artistik. Selanjutnya yaitu keramahan. Dimensi keramahan mengacu pada kecenderungan individu untuk kepada orang lain. Orang-orang yang menyenangkan, bersifat kooperatif, hangat, dan percaya. Next. Pertama itu kehati-hatian di tempat kerja. Orang yang
hati-hati juga terlibat dalam perilaku yang kurang tidak aman dan cenderung mengalami lebih sedikit kecelakaan daripada mereka yang kurang teliti. Kesadaran penting untuk keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua itu stabilitas emosional di tempat kerja. Stabilitas emosional paling kuat terkait dengan kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan pengurangan kelelahan dan niat untuk berhenti. Selanjutnya ekstraversi di tempat kerja. Ekstraversi. Next. Oke, selanjutnya ada Machiavellianism, yaitu menjaga jarak emosional dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara. Nah, mereka itu lebih cenderung bertindak agresif dan terlibat. Nah, karyawan dengan Machiavellianism yang tinggi dengan manipulasi orang lain untuk keuntungan, menang dalam jangka pendek di suatu pekerjaan, tetapi mereka kehilangan keuntungan itu dalam jangka panjang. Istilah karena mereka tidak disukai. Selanjutnya ada narsisism. Dalam psikologi, narsisme menggambarkan seseorang yang memiliki rasa mementingkan diri sendiri, yang mulu-mulu membutuhkan kekaguman yang berlebihan dan arogan. Narsisme itu sering memiliki fantasi kesuksesan besar, kecenderungan untuk mengeksploitasi situasi dan orang, rasa berhak dan kurangnya empati. Namun narsisism juga bisa menjadi orang yang hipersensitif dan rapuh ya. Mereka mungkin juga mengalami lebih banyak kemarahan. Terus ada psikopati adalah bagian dari triad gelap, tetapi dalam perilaku organisasi itu tidak berkonotasi penyakit mental. Langkah-langkah psikopat berusaha untuk menilai motivasi untuk mematuhi norma-norma sosial, impulsif, kesediaan untuk menggunakan tipu daya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, dan mengabaikan yaitu kurangnya perhatian empati terhadap orang lain. Selanjutnya ada other traits, yaitu the dark trait adalah kerangka kerja yang berguna untuk mempelajari 3 sifat sisi gelap yang dominan dalam penelitian kepribadian saat ini, dan para peneliti juga mengeksplorasi satu sifat lainnya. Terus ada yang pertama itu orang antisosial yang acuh tak acuh dan tidak berperasaan terhadap orang lain. Seorang yang punya borderline, memiliki harga diri yang rendah dan ketidakpastian yang tinggi. Terus ada individu skizotipal, eksentrik dan tidak teratur. Terus ada orang yang obsesif kompulsif. Terus yang terakhir ada individu penghindar, merasa tidak mampu dan membenci kritik. Nextnya ada other personality attributes relevant to OB. Yang pertama ada CSA ya, Core Self Evaluation, yaitu kesimpulan dasar yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai pribadi. Orang-orang yang memiliki CSA tadi yang positif itu menyukai diri mereka sendiri dan melihat diri mereka sebagai orang yang efektif dan mengendalikan lingkungan mereka. Nah, sedangkan yang memiliki CSA negatif itu cenderung tidak menyukai diri mereka sendiri, mempertanyakan kemampuan mereka, memandang diri mereka sendiri sebagai tidak berdaya gitu atas lingkungan mereka. Yang kedua ada self monitoring ya, atau pemantauan diri, itu menggambarkan kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor situasional eksternal. Nah, mereka juga sangat sensitif terhadap isyarat eksternal dan dapat perilaku berbeda gitu dalam berbagai situasi. Terkadang menghadirkan kontradiksi yang mencolok antara persona publik mereka dan diri mereka pribadi. Terus yang selanjutnya ada proactive personality, kepribadian proaktif, orang yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan mereka saat ini atau menciptakan yang baru gitu. Mereka yang memiliki kepribadian proaktif ini dapat mengidentifikasi peluang ya, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan dan bertahan sampai terjadi yang namanya perubahan yang berarti gitu. Nggak seperti mereka yang umumnya bereaksi terhadap situasi. Next.
Oke, nextnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada personality, job search, and unemployment. Nah, jadi kehati-hatian dan ekstraversi adalah dua prediktor terkuat dari perilaku pencarian kerja. Meskipun harga diri dan kemanjuran diri yang termasuk bagian dari CSA juga penting. Nah, ekstraversi itu apa? Ekstraversi itu adalah kelompok individu yang selalu nyaman jika melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, kelebihan dari ekstraversi ini adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok dan tegas. Nah, di sini ada pekerjaan tambahan pada mahasiswa yang menganggur menunjukkan bahwa efektivitas positif juga penting dalam mendapatkan wawancara, tawaran pekerjaan, dan menjadi pekerja. Terutama karena efek positif memungkinkan mahasiswa untuk memiliki perspektif yang lebih jelas dan lebih terbuka terhadap proses pencarian kerja. Terlibat dalam lebih banyak diri, memantau motivasi mereka, dan mengurangi penundaan. Afektivitas dan permusuhan negatif dapat memiliki efek sebaliknya. Dalam satu sampel karyawan Finlandia yang dilacak selama 15 tahun, individu yang menganggur menjadi lebih bermusuhan dan tetap menganggur lebih lama sebagai akibat dari sikap bermusuhan. Kelihatan ekstraversi, kehati-hatian, dan afektivitas positif cenderung memiliki efek substansial dalam pekerjaan dan mengatasi pengangguran, dengan efektif negatif dan permusuhan memiliki efek negatif yang setara. Masih sebelumnya. Perilaku yang berubah akibat dampak dari pengangguran. Nah, dampak yang pertama itu tampak seolah-olah sifat mendekati dan menghindar. Misalnya sifat yang mengarah pada mendekati tantangan secara langsung atau menghindarinya, memiliki efek pada pencarian kerja. Misalnya ekstraversi, kehati-hatian, dan kepribadian proaktif, dan pengaruh positif. Berpengaruh positif, sedangkan efek negatif, permusuhan, dan harga diri rendah, serta efikasi diri berpengaruh negatif. Nah, oleh karena itu, mungkin ada baiknya kita coba dulu untuk mengadopsi orientasi pendekatan dengan cara menghadapi tantangan secara langsung dan mencoba untuk tetap positif dan terorganisir dan bangun jaringan lagi. Yang kedua itu beberapa penelitian Jerman menunjukkan kalau misalkan kepribadian itu dapat berubah setelah pengangguran. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan kalau misalkan pola perubahan itu signifikan dalam keramahan, kesadaran, dan keterbukaan. Pengalaman pengangguran tidak sama untuk semua orang. Bisa berbeda-beda untuk pendatang baru di pasar tenaga kerja. Kayak contohnya fresh graduate atau lulusan perguruan tinggi yang baru. Terus mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan dan mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Next. Selanjutnya adalah personality and situation. Teori yang pertama itu adalah situation strength theory. Nah, teori ini ngusulin kalau misalkan cara kepribadian itu diterjemahkan ke dalam perilaku yang tergantung pada kekuatan situasi. Yang dimaksud dengan kekuatan situasi adalah sejauh mana norma, isyarat, atau standar mendikte perilaku yang sesuai. Situasi yang menunjukkan kepada kita apa itu perilaku yang benar, maka menekankan kita untuk menunjukkannya dan mencegah perilaku yang salah. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dalam 4 elemen. Yang pertama itu adalah clarity. Clarity itu sejauh mana isyarat tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersedia dan jelas. Pekerjaan dengan kejelasan yang tinggi menghasilkan situasi yang kuat karena individu dapat dengan mudah menentukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu adalah konsistensi. Konsistensi itu sejauh mana isyarat mengenai tugas dan tanggung jawab kerja satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua isyarat mengarah pada perilaku yang diinginkan yang sama. Yang ketiga itu adalah constraints. Constraint itu sejauh mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan di luar kendali mereka. Pekerjaan dengan banyak kendala mewakili situasi yang kuat karena individu memiliki
keleluasaan individu yang terbatas. Yang keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sejauh mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pemasok, dan sebagainya. Pekerjaan dengan konsekuensi penting mewakili situasi yang kuat karena lingkungan mungkin sangat terstruktur untuk menjaga dari kesalahan. Di luar dasar-dasar itu, saya bisa lihat kalau misalkan nggak semua organisasi itu mau untuk menciptakan situasi yang kuat bagi karyawannya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena elemen kekuatan situasi sering ditentukan oleh aturan dan pedoman organisasi yang menambahkan beberapa objektivitas padanya. Terus yang kedua itu adalah pekerjaan dengan segudang aturan dan proses yang dikontrol ketat bisa membosankan atau menurunkan motivasi. Lanjutnya. Nah, teori yang kedua itu adalah Threat Activation Theory. Nah, teori ini itu merupakan kerangka teoritis penting lainnya untuk memahami kepribadian situasi. Nah, teori ini memprediksi kalau misalkan bahwa beberapa situasi, peristiwa atau intervensi mengaktifkan sifat lebih dari yang lain. Nah, dengan menggunakan teori ini kita bisa memperkirakan pekerjaan mana yang sesuai dengan kepribadian tertentu. Nah, kekuatan teori dan teori aktivasi ini menunjukkan bahwa adanya perdebatan gitu. Kepribadian dan situasi keduanya punya pengaruh terhadap perilaku kerja. Tapi ketika situasi tepat, kekuatan kepribadian untuk memprediksi perilaku bahkan lebih tinggi. Next. Selanjutnya adalah value atau nilai. Nah, nilai ini mewakili keyakinan dasar bahwa cara perilaku atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada cara perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan atau sebaliknya. Nah, nilai ini mengandung elemen penilaian karena membawa gagasan individu tentang apa yang benar, baik, dan diinginkan. Nah, nilai ini cenderung relatif stabil dan bertahan lama. Next. Selanjutnya ada pentingnya dan organisasi nilai yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pentingnya dan organisasi nilai. Nilai itu meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi, dan nilai-nilai itu mempengaruhi persepsi. Memasuki organisasi dengan gagasan yang terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Gagasan ini berisi interpretasi kita tentang benar dan salah, dan preferensi kita untuk perilaku atau hasil tertentu. Nah, nilai-nilai kita ini mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Nah, meskipun nilai terkadang dapat meningkatkan pengambilan keputusan, terkadang nilai tersebut dapat mengaburkan objektivitas dan rasionalitas. Misalkan, Anda memasuki sebuah organisasi dengan pandangan bahwa mengalokasikan gaji berdasarkan kinerja adalah benar, sedangkan mengalokasikan gaji berdasarkan senioritas itu adalah salah. Oke, next. Oke, kemudian ada terminal versus nilai instrumental. Nah, seorang peneliti Milton Rockage berpendapat bahwa kita dapat memisahkan nilai menjadi dua kategori, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nah, nilai terminal itu mengacu pada keadaan akhir yang diinginkan. Nah, ini adalah tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Contohnya itu kayak kemakmuran dan kesuksesan ekonomi, kebebasan kesehatan, dan kesejahteraan perdamaian dunia, dan makna hidup. Sedangkan nilai instrumental itu mengacu pada mode perilaku yang lebih disukai atau sarana untuk mencapai nilai terminal. Contohnya itu kayak otonomi dan kemandirian, disiplin pribadi, kebaikan, dan orientasi tujuan. Next. Dia nilai generasi atau generalization value. Jadi nilai yang dimiliki oleh setiap generasi yang terus-menerus meningkat dari generasi ke generasi, seperti dari baby boomer ke milenium. Nah, tetapi penilaian itu tidak menemukan
bahwa milenium itu memiliki nilai kerja yang lebih altruistik. Nah, klasifikasi generasi dapat membantu kita memahami generasi kita sendiri dan generasi lain yang lebih baik, tapi kita juga harus menghargai batasannya. Next. Kemudian menghubungkan kepribadian dan nilai individu ke tempat kerja. Nah, yang pertama itu ada kecocokan orang pekerja. Itu upaya untuk mencocokkan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian yang dijelaskan oleh teori kesesuaian pekerjaan kepribadian oleh John Holland. Responden menunjukkan mana yang mereka suka dan tidak suka, dan jawaban mereka membentuk profil kepribadian. Next. Oke, kemudian ada kesesuaian orang dan organisasi, yaitu kecocokan organisasi orang pada dasarnya berarti orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Next. Mana dimensi fit lainnya? Itu meskipun kecocokan orang-orang pekerja dan kecocokan orang organisasi dianggap sebagai dimensi yang paling menonjol untuk hasil di tempat kerja, dan kecocokan lainnya layak untuk diperiksa. Yang kemudian kesesuaian orang kelompok penting dalam pengaturan tim, yang dimana dinamika interaksi tim secara signifikan mempengaruhi hasil kerja. Nah, kecocokan orang penyedia telah menjadi bidang penelitian yang penting karena kecocokan yang buruk dalam dimensi ini dapat menyebabkan kepuasan kerja yang lebih rendah dan kinerjanya akan berkurang. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saat ini saya menjelaskan tentang nilai budaya. Tidak seperti kepribadian yang sebagian besar ditentukan secara genetik atau nilai-nilai yang dipelajari. Nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi dan bervariasi menurut budaya. Nilai budaya itu merupakan suatu nilai yang berkembang di masyarakat. Nilai ini lahir dari perjalanan hidup manusia dari zaman dahulu. Salah satu contoh nilai budaya adalah penghargaan terhadap orang-orang yang telah meninggal, karena mereka merupakan leluhur kita dan tanpa mereka kita tidak pernah ada. Itulah contoh dari nilai budaya. Next. Di sini ada 5 value dimension of national culture. Yang pertama itu jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menggambarkan sejauh mana orang-orang menerima bahwa kekuasaan dalam institusi atau organisasi dianggap tidak sama dan yakin bahwa ada ketidaksetaraan dalam suatu organisasi atau institusi. Contohnya tuh seperti adanya kelas kekuasaan atau sistem kasta. Yang kedua, ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah sejauh mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota kelompok dan percaya pada hak individu di atas segalanya. Dan kolektivisme yaitu menekankan kerangka sosial yang ketat, di mana orang mengharapkan orang lain dalam kelompok dan kepentingan individu berada di bawah kepentingan kelompok sosial. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Feminitas, yaitu sejauh mana budaya mendukung peran maskulin seperti prestasi, kekuasaan, dan kontrol sebagai kelebihan dari sifat yang dimiliki oleh pria. Sedangkan feminitas yang berarti budaya melihat sedikit diferensial antara laki-laki dan perempuan dan memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dalam melakukan segala hal. Yang keempat ada uncertainty avoidance, yaitu penghindaran ketidakpastian. Adalah tingkat masyarakat mentolerir atau tidak nyaman dengan risiko, perubahan, dan ketidakpastian situasional. Dan yang terakhir itu time orientation. Ini adalah sejauh mana masyarakat menekan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya orang Amerika terkenal tidak sabaran dan menginginkan kepuasan yang cepat, bahkan instan. Dengan demikian perusahaan-perusahaan Amerika diharapkan untuk mencapai hasil jangka pendek. Banyak budaya Asia sebaliknya, contohnya kayak Jepang menghargai ketekunan, kesabaran, dan bersedia bekerja untuk suksesan jangka panjang. Next. Selanjutnya ada compression of
Hofstede Framework dan The Global Framework, yaitu Perjanjian Kerangka Kerja Global atau GFA, sebelumnya disebut Perjanjian Kerangka Kerja Internasional atau IFA, adalah perjanjian yang tidak mengikat antara Federasi Serikat Pekerja Global dan perusahaan multinasional, yang setidaknya memastikan pekerja dalam operasi perusahaan di seluruh dunia dapat menjalankan hak-hak dasar ketenaga kerjaan sesuai dengan inti ILO standar perburuhan tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Selanjutnya, teori dimensi budaya Hofstede adalah kerangka kerja untuk komunikasi lintas budaya yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede. Ini menunjukkan efek budaya masyarakat pada nilai-nilai anggotanya dan bagaimana nilai-nilai ini berhubungan dengan perilaku menggunakan struktur yang diturunkan dari analisis faktor. Baiklah, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami.